Welcome back to Real Study Club by Fitriana Aulia. Oke guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang fraktur kolom femur. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu fraktur itu tuh apa sih? Jadi sebenarnya definisi dari si fraktur ini adalah diskontinuitas pada struktur tulang. Dia bisa bentuknya retakan, pengerutan, serpihan, bahkan hingga patahan lengkap. Kalau tertutup, berarti kulit di atas tulangnya itu tuh tetap utuh. Jadi nggak ada akses antara tulang bertemu dengan udara luar. Kalau fraktur terbuka, itu berarti kulit atau salah satu rongga tubuh itu tuh ada robekannya. Jadi, resiko kontaminasi dari udara tuh bisa masuk ke tulang. Terus, stress fracture. Stres tuh berarti ya karena ada paparan stres yang berulang. Misalkan pada orang yang sering pakai kaki gitu ya, misalkan tentara yang suka baris gitu atau jalan jauh, terus pada penari kayak gitu. Terus kalau yang pathological fracture ya udah berarti sebenarnya bebannya tuh normal aja, tapi karena memang udah ada masalah atau penyakit pada tulangnya, itu tulangnya tuh gampang banget untuk dia fraktur. Misalkan pada pasien osteoporosis dan juga osteogenesis imperfecta. Kalau complete fracture berarti fraktur itu membagi tulang jadi dua atau lebih fragmen dan biasanya dia tuh dari korteks ke korteks. Jadi korteks satu fraktur, dia nembus sampai ke korteks di seberangnya. Itu namanya complete fracture. Kalau incomplete fracture berarti tulangnya itu tidak sepenuhnya terbelah, jadi periosteumnya itu tetap utuh. Kalau fraktur kompresi biasanya terjadi ketika cancellous bone itu dia mengalami penekanan. Nah, terus si fraktur ini dia kan bentuknya macam-macam. Nah, kalau yang ini dia frakturnya itu bentuknya transverse. Jadi garis patahannya itu tuh horizontal. Terus yang B ini dia segmental. Segmental itu artinya patahan terjadi di dua segmen sehingga biasanya ada satu segmen yang dia itu tuh mengambang bagian tengahnya terutama biasanya. Kalau yang ini dia bentuk frakturnya itu tuh spiral. Jadi bentuknya itu agak oblik miring gini. Tapi bedanya sama oblik adalah spiral ini dia kelihatan kayak oblik tapi sambil rotated gitu. Terus kalau yang incomplete fracture itu berarti ya udah dia frakturnya tuh nggak ketemu korteks ke korteks. Kalau ini kan dari korteks ujung satu ke ujung yang lain kan. Nah kalau incomplete itu dia patahannya cuma di satu korteks saja. Kalau yang ini adalah fraktur buccal atau torus. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan untuk garis eh, patahannya ya. Ini frakturnya. Terus habis itu ini ada green stick. Kalau green stick itu dia frakturnya itu nggak komplit, incomplete gitu. Misalkan ini kan dia di korteks yang sebelah sini kan fraktur, tapi kan yang sininya masih aman aja. Jadi setengah bagiannya aja. Dan biasanya dia terjadi pada anak-anak. Karena dia tipe frakturnya stabil, biasanya kadang nggak perlu dilakukan ORIF. Dia cukup di bidai atau bahkan di gips saja biasanya. Nah, terus nanti kaitannya, ada juga nih kaitannya tipe fraktur sama waktu penyembuhan luka. Jadi ada yang namanya tabel Parkins. Tabel Parkins itu mengatakan bahwa fraktur yang tipenya spiral ini penyembuhannya jauh lebih cepat daripada si fraktur yang bentuknya transverse. Misalkan, eh, pasien nih sama-sama fraktur. Yang satunya dia spiral. Dia bisa sembuh dalam waktu 3 minggu. Sedangkan yang bentuknya transfer ini waktu sembuhnya itu makan waktu 6 minggu. Maksudnya apa? Jadi fraktur transfer dia membutuhkan waktu penyembuhan 2 kali lebih lama daripada yang tipenya spiral. Nah, selain dari bentuk atau tipe frakturnya, nanti tergantung juga lokasi ekstremitasnya. Nah, ekstremitas atas itu penyembuhannya juga lebih cepat daripada ekstremitas bawah. Misalkan ada fraktur ya di fraktur di lengan sama fraktur di femur. Yang di lengan itu dia bisa sembuh dalam waktu 3 minggu katakanlah.
Sedangkan yang di femur, karena dia ekstremitas bawah, dia butuh waktu 6 minggu untuk sembuh. Jadi dua kali penyembuhannya daripada yang atas. Nah, terus ini gambaran skematiknya. Mekanisme dari injury sebenarnya bisa membantu kita untuk memprediksi tipe frakturnya dan sebaliknya. Nah, kalau spiral ini biasanya mekanisme injurinya itu tuh karena twisting force. Jadi, biasanya pas lagi muter dengan salah satu kaki itu menumpu menjadi tumpuan gitu. Jadi, kaki satu kaki dia sebagai tumpuan dan badannya tuh muter, jadi terjadi twisting. Nah, makanya kan dia bentuknya tuh rotational oblique. Nah, kalau yang B ini dia short oblique. Jadi ya udah sekedar miring aja, tapi dia itu tuh nggak muter. Kalau ini kan muter ya. Kalau ini tuh ya udah cuma patahannya aja yang bentuknya miring. Nah, terus em, triangular butterfly. Triangular butterfly ini ya dia mirip kayak segmental ya, tapi dia membentuk segitiga kayak gamma gini. Dia biasanya mekanismenya itu bending. Terus ada transverse. Kalau transfer pattern atau yang oblique, ini biasanya karena angulasi atau direct violence. Jadi misalkan tabrakan nih, terus si tulangnya ini dia menyentuh aspal secara langsung gitu. Atau misalkan dipukul tulang keringnya. Nah, biasanya menghasilkan tipe fraktur yang transverse atau yang oblique ini. Kalau yang comminuted berarti dia frakturnya itu tuh bentuknya serpihan-serpihan. Dia gabungan antara direct mechanism sama indirect mechanism. Kalau yang segmental berarti dia patah, dia lebih dari satu tempat. Biasanya akibat mekanisme high energy atau trauma hebat. Nah, terus tipe dislokasi dari fraktur atau tipe pergeseran atau displacement dari si fraktur. Nah, ini dia dipengaruhi oleh gaya trauma, gravitasi, sama tarikan otot. Yang A ini kan dia geser ya. Kalau pergeseran itu namanya translasi. Ingat kalau di matematika dulu, pergeseran namanya translasi atau shifting. Dia itu fragmen tulangnya itu tuh geser. Jadi saling bergeser. Ini yang satu dia geser ke arah medial, yang bawah dia geser ke arah lateral. Jadi mereka saling kehilangan kontak tulangnya ini. Nah, yang kedua itu ada angulasi. Kalau angulasi itu ya udah berarti dia membentuk sudut atau kemiringan satu sama lain. Misalkan yang ini. Nah, kalau yang ini kan dia itu menjauhi titik tengah tubuh kan. eh, Temuannya mereka itu. Jadi ini namanya adalah akumulasinya tipe yang varus. Nanti kalau misalkan sebaliknya gambarnya dia mendekati sumbu tubuh, misalkan dia gini ya, gini, terus gini, berarti itu angulasinya tipe yang valgus. Nah, terus angulasi ini juga bisa ke arah depan maupun belakang ya, selain valgus sama varus. Nah, terus habis itu ada rotasi. Kalau yang rotasi ini, hmm, dia itu tuh salah satu fragmen, dia bisa berputar pada sumbu longitudinalnya. Sedangkan kalau yang ini ya, yang rotasi tuh. Salah satu fragmen dia berputar di sumbu longitudinalnya. Sebenarnya agak-agak gimana ya? Agak susah juga melihatnya ya. Seolah-olah ya udah dia tetap ada di tempatnya, cuma ada celah sedikit gitu kan ya. Nah, terus ada yang namanya length. Length ini artinya fragmennya itu bisa tertarik sama otot. Jadi mereka itu justru malah tumpang tindih dan seolah-olah kelihatannya itu tuh malah memendek. Misalkan yang ini shortening. Jadi nih shorteningnya yang atas ini dia ke arah sini dan yang bawah ke arah atas karena dia tertarik oleh otot. Jadi seolah-olah nanti ada tampakan luarnya, tulangnya itu tuh bisa mengalami tampakan kakinya, misalkan ya di kaki, dia bisa mengalami shortening atau pemendekan. Nah, ini biasanya singkatannya itu LARA, length, angulasi, rotasi, sama translasi. Nah, terus anatomi dari si femur. Femur itu kan dia punya otot.
otot yang ada di femur itu ada sih vastus intermedius. Ada rectus femoris, vastus medial, sama ada vastus lateral. Terus femur sendiri dia punya beberapa komponen di tulangnya. Ada kaput femur, ada kolum femur, ada eh, intertrochanteric line yang mana dia menghubungkan antara trochanter mayor sama trochanter minor. Nah, kepentingannya apa sih kita mengenal struktur ini? Karena nanti klasifikasi fraktur di setiap bagiannya ini tuh bisa beda. Jadi fraktur di leher, fraktur intertrochanter nanti bisa beda klasifikasinya ya. Kalau ortopedi emang gitu sih. Tiap tulang dia punya klasifikasinya sendiri-sendiri. Nah, terus apalagi di sini ada shaft of femur. Terus ini ada patelanya. Nah, yang ini adalah lateral dan ini adalah medial condyle. Terus di tampakan posterior view-nya ya sama ya. Ini ada kaput, ada kolom, tuberosita, trochanter mayor, trochanter minor. Di sini ada si gluteal tuberosity, ada pectineal line. Jadi pectineal line ini nanti juga penting kaitannya apa? Kaitannya untuk hmm, melihat apakah ada fraktur di pelvis atau ketidakseimbangan di pelvis. Ini ada shaft, ada linea aspera, terus di sini ada medial supracondylar line, ada lateral supracondylar line. Di sini ada popliteal surface, ada intercondylar line, terus ada medial sama lateral condyle. Terus vaskularisasinya si femur, terutama kalau di kolom femur, itu tuh dia diperankan oleh si arteri femoralis ya, terutama. Nah, kalau misalkan dia mengalami fraktur di kolom femur, dia akan rentan untuk mengalami vascular necrosis atau osteonecrosis sama non-union karena disuplai oleh pembuluh intramedular pada kolom. Di mana di kolom ini kalau dia fraktur, otomatis dia akan hampir selalu terputus. Nah, bayangin ya, dia fraktur di sini. Sedangkan dia tuh tipe pembuluh darahnya ya semuanya melewati kolom femurnya ini. Akibatnya apa? Akibatnya kalau dia ikut tercederai gara-gara fraktur, si kaput femurnya ini nggak dapat supply. Akhirnya dia bisa mengalami kematian atau avascular necrosis. Nah, cabang cervical ascending dari anastomosis circumflexa medial sama lateral yang jalan di dalam retinaculum kapsuler sebelum masuk ke tulang di tepi artikular kaput, ini dia juga bisa terjepit atau robek pada tipe yang displace. Terus, arteri ligamentum teres, dia suplainya cenderung lemah pada lansia. Sehingga pada lansia, biasanya terapinya itu nggak cukup hanya dengan diorif, dia harus diganti total ininya atau hemiartroplasti. Nah, jadi si arteri femoralis profunda dia kan bercabang nih, bercabang jadi arteri circumflexa, arteri femoral circumflex medial. Yang medial ini dia naik ke atas. Terus habis itu dia juga bercabang menjadi si em, arteri circumflexa femoral yang lateral, medial sama lateral. Nah, nanti yang lateral ini dia bercabang lagi tuh menjadi ascending transverse. Terus sama descending branch. Nah, ascending, transverse, sama descending. Nah, yang ascending ini dia yang memvaskularisasi si kaput sama kolumnya. Dia akan bercabang menjadi arteri retinaculum. Yang transverse ya udah dia memvaskularisasi area eh, melingkar di sini. Terus yang bawah dia akan menuju ke femur. Nah, terus kalau fraktur kolom femur itu klasifikasinya itu tuh Garden. Nah, untuk yang stage 1, si Garden ini, dia itu tuh incomplete frakturnya. Hmm, terus, kalau yang tipe 2 ini, dia komplit, tapi dia nggak ada displacement. Jadi ya udah masih aman aja nih kaputnya. Kalau yang tipe 3 ini, dia komplit dan sudah ada partial displacement.
Partial tuh maksudnya fragmennya tuh sebenarnya dia masih terkoneksi, tapi femoral headnya dia udah apa ya, udah nggak inline lagi sama si kolumnya. Kalau yang stage 4 ini fraktur komplit dan displacementnya itu tuh udah fully displaced. Jadi proximal fragmennya ini free and lies correctly in the acetabulum. Jadi malah tampakannya tuh seolah-olah normal. Kalau yang ini dia tampakannya ya nggak normal karena dia sebenarnya masih berusaha untuk mempertahankan. Nah, jadi itulah. Nah, kepentingannya Garden ini membagi jadi 4 stage itu apa? Karena nanti tata laksananya berbeda. Untuk yang fraktur undisplaced itu biasanya impaksi atau prognosisnya baik setelah ORIF. Sedangkan kalau yang fraktur displaced, dia resiko non-union dan AVN-nya tuh tinggi. Makanya nanti dia akan cenderung dilakukan hemiartroplasti aja. Kalau yang ini mungkin di ORIF masih oke lah gitu. Jadi ingat ya, klasifikasi Garden barangkali ditanyain di OKMPPD, Garden tipe 1 dia incomplete, Garden tipe 2 incomplete dan no displays, Garden tipe 2 ini complete without displays, yang Garden tipe 3 complete dan partial displays, dan Garden tipe 4 ini dia udah complete full displays lagi. Nah ini coba ya, ini di mana nih patahannya? Ini patahannya ada di sini. Ini garis frakturnya di kolom femurnya. Cuma ini kaputnya juga fraktur sih. Nah, tapi kan dia cuma parsial aja ya. Enggak yang sampai sini. Terus habis itu yang ini. Ini dia patahannya di sini. Nah, ini complete fracture. Kalau yang ini, dia bentukannya kan anomali ya. Dia yang tipe 3. Karena dia masih berusaha untuk mempertahankan patahannya. Jadi dia udah complete fracture, tapi displacementnya dia masih parsial. Kalau yang ini full complete fracture, full displacement juga. Nah, kalau kalian baca X-ray itu gimana sih? Cara membaca X-ray. Cara membaca X-ray itu ABCS ya guys. Jadi A itu adalah alignment. Kita lihat alignmentnya bagus atau enggak. Alignment itu apa? Alignment itu Clara tadi ya. Eh, apakah dia ada length? Apakah dia ada rotasi, angulasi, translasi? Pokoknya dia simetrisitasnya gimana? Itulah. Terus yang kedua B. B itu tuh bone-nya gimana? Kita lihat dulu apakah dia trabekulasi dan densitasnya baik ataukah enggak gitu. Terus baru habis itu bone yang kedua adalah diskontinuitas. Adakah diskontinuitas pada tulang? Terus C, C itu adalah kartilago. Kita lihat apakah fasies artikularisnya itu dia intak ataukah enggak. Terus misalkan dia dari area hip joint gini ya, kita lihat apakah kaputnya itu tuh berada di acetabulum atau enggak pada kasus misalkan dislokasi gitu. Jadi ada keterlibatan interarticular surface fracture atau enggak, itu di komponen C. Dan yang komponen S itu adalah soft tissue, artinya apakah ada edema pada soft tissue di sekitar frakturnya atau enggak. Nah, terus klasifikasi lain tuh ada juga, tapi sebenarnya ya gimana ya, orga ini terlalu banyak klasifikasinya ya, satu aja yang diapalin pun sebenarnya nggak apa-apa. Bisa mengklasifikasikan aja tuh sebenarnya udah bagus ya untuk dokter umum. Nah, untuk yang Powell's classification ini, dia itu melihat berdasarkan derajat sudut dari patahannya. Nah, kalau misalkan yang ini kan dia 30 derajat dari sumbu horizontal ya. Jadi kayak masih kayak gini, ini tipe 1. Terus tipe 2 dia kalau 30 sampai 50 derajat. Jadi kalau ini ditarik garis gini, dia agak menuju lebih melebar daripada yang ini kan, lebih menumpul. Terus kalau yang tipe 3 itu lebih dari 50 derajat untuk garis patahannya. Jadi kalau ini ditarik garis horizontal gini, nah ini kan kayak lebih dari 50 derajat gitu. Nah, nanti dia melihat bahwasannya yang tipe 3 ini dia adalah yang high risk of non-union NaVN sama kayak garden type tipe 3 dan 4 yang ada displace-nya. Terus
klasifikasi anatomi. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi anatomi ini, dia dibagi jadi subkapital, tepat di bawah kaput, mid cervical, di tengah kolom, basis cervical, di bagian distal dari kolom. Terus ada yang intertrochanteric fracture, sama ada subtrochanteric fracture. Nah, nanti intertrochanteric fracture ini pun ada klasifikasinya sendiri, guys. Aku lupa ya namanya apa ya, Grit and apa gitu. Boyd and apa ya? Boyd and Griffin kayaknya. Nah, nanti ya itulah banyak sekali klasifikasinya ya. Jadi nih, misalkan di X-ray ada frakturnya di sini. Oh ya, udah dia subcapital. Tengah berarti transcervical. Gak dekat trochanter berarti dia basic cervical. Di antara trochanter mayor dan minor berarti dia endotrochanter. Di bawah trochanter berarti subtrochanter. Nah, yang intertrochanter sama subtrochanteric ini disebut fraktur ekstrakapsular. Kalau yang di subcapital transcervical sama basic cervical ini, dia disebut intrakapsular. Nah, kalau yang intrakapsular atau transcervical ini penyembuhannya buruk karena si vaskularisasinya tadi, si arteri circumflexa femoral yang medial, dia kan, yang lateral, ding, yang lateral, yang ramus ascendens, itu kan dia mempercabangkan menjadi retinakulum-retinakulum kan untuk ke arah kolom sama si kaput. Nah, kalau fraktur terjadi di sini, semua retinakulum itu akan cenderung untuk mengalami putus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya udah penyembuhannya buruk karena main source-nya ya cuma dari situ gitu. Ditambah tulang intraartikular itu dia periosteumnya tipis, jadi kalus tuh sulit terbentuk. Cairan sinovial juga bisa menghambat pembekuan dari hematoma fraktur. Akibatnya nanti bisa menyebabkan hemartrosis di situ yang harus diaspirasi. Nah, kalau epidemiologinya sendiri, sebenarnya fraktur kolum femur ini paling sering terjadi di lansia ya. Terutama kaitannya itu sama low energy mechanism, but dari pathological disease underlying, misalkan osteoporosis. Sedangkan untuk faktor resiko lainnya, misalkan pada pasien dengan penyakit kronis, kelemahan otot, sama gangguan keseimbangan. Kalau misalkan di usia yang muda, biasanya dia disebabkan karena high energy trauma. Terus patofisiologinya, faktor risikonya ada elderly, rosacea, dan caucasia. Age-related osteoporosis, bone weakening disorder, misalkan osteomalacia, diabetes, terus stroke, alcoholism, dan juga chronic debilitating disease. Etiologinya bisa low energy falls in elderly, sama secondary to high energy trauma pada younger. Nah, blood supply to femoral head and complication of displaced femoral neck fracture ini itu ya vascular necrosis sama non-union tadi. Kenapa? Karena supply utamanya ya cuma berasal dari si arteri circumflexa femoralis yang medial tadi. Hmm, yang ramus ascending ya, medial femoral circumflex artery, ramus ascending yang membentuk retinaculum tadi. Fraktur kolum yang bergeser, dia akan menyebabkan resiko robeknya arteri si cervicalis ascendens, retinaculumnya, sehingga nanti penyembuhannya terganggu dan terjadilah non-union serta nekrosis avaskular. Presentasi klinisnya Pak biasanya ada riwayat jatuh, nyeri di panggul sehingga aromnya menurun, due to pain. Kalau frakturnya geser, tungkangnya ini bisa tampak rotasi lateral sama ada shortening ya. Terus tidak semua fraktur panggul itu tuh jelas terlihat. Nah, ada for neglected column femur fracture. Yang pertama stress fracture pada lansia, high impact loading atlet, militer yang jalan jauh dengan nyeri pinggul tak jelas. Ini harus dianggap mengalami stress fracture sampai terbukti enggak. Yang dibuktikan dengan X-ray-nya normal, bone scan atau MRI-nya bisa aja nanti ada abnormalitas. Terus undisplaced fracture. Jadi di MRI atau bone scan, dia biasanya baru terlihat selama beberapa hari kemudian. Painless fracture. Pasien yang tirah baring, dia bisa mengalami fraktur silent. Pada fraktur impaksi, pasien mungkin masih bisa jalan. Dan fraktur multiple. Jadi fraktur femur diaphysis itu
bisa disertai dengan fraktur panggul. Sehingga ketika kamu curiga ada fraktur femur, kita harus foto pelvisnya juga. Nah, pasien lemah atau dengan gangguan mental bisa aja dia nggak ada keluhan kan, karena nggak paham, nggak bisa diajak ngomong. Terus pada dewasa muda, fraktur leher femur ini biasanya karena kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Sama aturan pentingnya adalah semua dewasa muda dengan cedera berat itu harus selalu diperiksa kemungkinan fraktur kolum femur walaupun nggak ada keluhan nyeri panggul. Nah, terus yang dilakuin apa? Ya seperti biasa ya, dilakukan look field move. Look adakah tanda swelling, bruising, deformity, skinnya in atau enggak, karena nanti terkait dengan tata laksana fraktur tutup buka. Terus postur dari distal ekstremitasnya bagaimana, apakah dia ada externally atau internally rotated, kemudian skin colornya, apakah dia pucat atau cyanosis, terus feel ya. Feel itu yang dinilai adalah nyeri, local tenderness, nyeri tekan, terus krepitasi ada atau enggak, terus edema, swelling, sama tanda-tanda kompartemen sindrom ya. Jadi kita harus ngecek untuk vaskular sama peripheral nerve abnormalitas. Karena ingat ya namanya kompartemen sindrom kan dia 5 atau 6P ya. Ada pulseless paralysis, pallor, pain, poikilotermi, sama apa lagi? Yaitu, jadi kita harus cek sensibilitasnya dibandingkan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Terus habis itu untuk yang eh, move itu kita cek untuk abnormal movementnya. Jadi minta pasiennya untuk gerak aktif dulu. Kalau misalkan emang nggak bisa, baru kita lakukan bantuan dengan menggerakkan secara pasif. Nah, tapi perlu diingat sebenarnya kalau misalkan pasien udah nyeri ya lagi artisnya nggak usah dilakuin pemeriksaan ROM ya. Lebih amannya ya kita stabilisasi terus kita langsung foto aja X-ray sebenarnya lebih amannya gitu. Nah, terus untuk pemeriksaan penunjangnya dengan X-ray itu syaratnya to view, to join, to limb, to injuries, dan to occasion. To view itu jadi minimal dua proyeksi, biasanya AP lateral. Kalau di panggul sebenarnya AP aja cukup. Terus to join, jadi harus memperlihatkan dua sendi. Em, Terus tulims, tulims itu berarti perbandingan antara yang normal sama yang abnormal, terutama pada anak-anak ya. Kenapa? Karena misalkan nih ada fraktur di area dekat facial plate ya. Orang bisa aja ngira itu adalah garis patahan atau fraktur di anak-anak. Padahal kalau kita foto satunya, loh kok sama kayak ada tampakan seperti fraktur juga. Nah, yang mana aslinya itu bukan fraktur, tapi ya udah itu adalah epiphyseal plate yang belum menutup gitu. Jadi limbs sini juga penting pada anak terutama biasanya. Kalau pada orang dewasa yang lempeng pertumbuhannya udah nutup, nggak terlalu perlu tuh limbs juga sih. Terus tuh injuries. Jadi gaya yang kuat mungkin dia bisa memberikan dampak yang nggak hanya di satu titik. Misalkan di faktor femur kita harus juga foto untuk pelvisnya atau spine-nya gitu. Terus tuh occasion. Kadang beberapa fraktur itu tuh nggak langsung kelihatan patahannya. Nah, jadi ada yang baru kelihatan di 1 sampai 2 minggu kemudian. Misalkan ya fraktur kolum femur ini. Nah, ini untuk X-ray. Apa aja yang harus di-order? AP pelvis, AP dan lateral hip, AP dan lateral femur, sama AP dan lateral knie. Nah, ini untuk yang tadi itu ya, two limbs, terus B ini apa? Two film on the same tibia. Oh, sorry, ini itu adalah yang two view, terus yang C gede ini two occasion. Jadi yang ini kan di saat fraktur dia belum kelihatan kan. Tapi 2 minggu kemudian baru nih kelihatan kalau di scaphoidnya dia ada fraktur. Terus yang ini adalah two join ya. Yang ini adalah two join. Ya, itu two joints.
The first X-ray dia nggak include elbow-nya. The second X-ray dia include elbow-nya. Jadi ini to join itu maksudnya ini kan si metacarpal joint ya, wrist joint. Yang ini memperlihatkan si kening joint. Nah, harusnya tuh difoto dua kali kayak gini. Kenapa? Karena misal nih di fraktur pada tibia, pada radius atau ulna, kan ada fraktur yang disertai dengan dislokasi pada misalkan radio ulnar joint. Kalau di radio ulnar joint kan berarti kita harus sertakan juga wrist joint-nya. Terus yang di sini pun ada juga fraktur radius yang disertai dengan dislokasi kaput humeri. Jadi kita harus foto untuk yang bagian eh, keningnya juga, elbownya juga gitu. Itu maksudnya dari itu join. Terus yang ini yang G ini adalah toe limbs. Nah ini misalkan pada anak-anak ya. Terus untuk X-ray-nya, jadi ingat ya tadi AP pelvis, AP lateral hip, AP lateral femur, sama AP lateral knee. Terus untuk X-ray-nya, X-ray-nya ini ya sebenarnya bagus untuk melihat garis patahan ya. Terus kalau CT scan ini dia untuk evaluasi displacement atau misalkan pada fraktur acetabulum yang dia nggak kelihatan nih di X-ray. Nah, kita bisa lihat fraktur di acetabulumnya itu tuh lewat si CT scan ini. Nah, terus kalau di pelvis itu ada yang namanya em, garis-garis imajiner. Jadi garis imajiner itu terdiri atas garis ilioischial line, terus iliopectinate line, ilioischial line, sama Shenton line. Nah, yang dilihat itu apa aja? Ini untuk melihat apakah ada fraktur di pelvis atau enggak. Kalau misalkan dia ada yang enggak simetris, berarti kita curiga di situ ada fraktur pada pelvisnya. Terus itu tadi ya, Shenton tuh antara ini femur sama ramus superior pubis. Ini kan simetris. Terus habis itu iliopectinate line itu antara si ilium sama yang bagian sini. Terus ilioischial line. Nah, terus tata laksananya kita manipulasi. Jadi perbaiki posisi fragmen patahan. Kalau low energy biasanya dia disertai moderate soft tissue damage. Kalau yang high energy biasanya severe soft tissue damage. Nanti grading Sharna ini makin berat si derajat frakturnya, dia makin butuh mechanical fixation. Tapi ini nggak perlu diapalin, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nice to know aja. Kalau misalkan grade 0 ya udah dia cuma simple fracture with little or no soft tissue injury. Satu ini ya udah cuma memar aja. Dua ini ada deep soft tissue contusion dan swelling. Kalau tiga ini dia ada compartment syndrome-nya. Nah, makin parah derajatnya dia makin butuh mechanical fixation, butuh dibuka gitu. Nah, kondisi yang nggak perlu direduksi apa? Kalau little or no displacement, displacement does not matter initially, misalkan pada fraktur clavicula, atau reduksi itu sepertinya nggak bakal berhasil kalau dilakukan reduksi manual tertutup gitu. Ya reduksi, reduksi yang akan berhasil ya udah dibiarin aja. Terus tata laksana indikasi non-operatifnya apa? Fraktur grade 1. Grade 1 itu kan yang dia partial fracture ya, bukan dia yang incomplete fracture dan nggak ada displacement. Yang terimpaksi dan sudah merupakan cedera lama yang baru ketahuan. Terus undisplaced fracture, Garden 1 dan 2, yang fracture incomplete dan complete tanpa displacement. Pada pasien demensia lanjut dan keluhan nyerinya itu minimal. Nah, indikasi operasi itu pada pasien muda itu harus CITO karena resiko AVN-nya itu tadi ya yang tinggi. Terus
lansia selain kondisi di atas. Terus tekniknya itu kalau misalkan dia close reduction, dia tetap harus di bawah anestesi, ditraksi 45 derajat, sedikit abduksi, dibawa ke ekstensi lalu rotasi internal. Terus evaluasi X-ray, AP, dan lateral. Kalau reduksi gagal, pada garden 3 atau 4 yang mengalami displacement tadi, dan usia kurang dari 60 tahun, harus segera dilakukan ORIF, open reduction. Nah, kalau di pasien lebih dari 70 tahun, nek reduksinya gagal, itu harus dilakukan prosthetic replacement. Jadi bisa total hip arthroplasty atau hemiarthroplasty. Terus, untuk reduksinya ini ya, dia harus under anestesi karena nyeri. Nah, reduksi ini tujuannya itu untuk mendapatkan posisi yang adekuat dan penyelarasan normal fragmen tulang. Makin luas permukaan kontak antar fragmen, makin besar kemungkinan penyembuhan terjadi. Close, dia harus dengan anestesi dan master relaksan. Efektif kalau periosteum dan otot di salah satu sisi fraktur itu masih utuh. Indikasinya pada minimally displaced fracture, fraktur pada anak, fraktur yang tidak stabil pasca reduksi, dan dapat dipertahankan dengan bidai atau gips. Eh, Intinya reduksi itu dia bagian distal tungkainya ditarik searah dengan tulang, pas fragmennya lepas, terus dia diposisikan kembali dengan membalik ke arah gaya asal, terus diselaraskan atau alignment diperbaiki pada setiap bidang. Semua reduksi itu prinsipnya kayak gitu. Kalau open, ini dilakukan jika reduksi tertutup gagal atau fragmen artikularnya itu tuh besar, jadi perlu posisi yang akurat. Sama pada fraktur avulsi di mana fragmen tulang tuh tertarik dan terpisah. Terus, sebenarnya kan prinsipnya si fraktur itu kan dia 4R. Recognize, reduction, rehabilitation, sama satunya apa ya? 4R. Nah, bentar. Terus traksi kulit atau skeletal selama beberapa hari itu tuh dia bisa membantu untuk menurunkan tegangan soft tissue. Jadi biasanya traksinya itu tuh dia dilakukan dengan skin traction, ujung kakinya itu diikat di ujung bed tempat tidur pasien dan dikasih beban. Itu bagus untuk tipe fraktur kayak femoral maupun tibial shaft. Nah, kalau yang holding reduction, itu dia pembatasan gerakan tertentu untuk mencegah pergeseran fragmen. Metodenya bisa continuous traction, bisa cast splintage, terus functional bracing, internal fixation maupun external fixation. Kontraindikasi untuk metode non-operatif itu adalah fraktur yang secara inheren dia nggak stabil, multiple, atau pada pasien yang tidak kooperatif. Kalau internal fixation ini tuh banyak metodenya. Bisa pakai screw atau scrub untuk fraktur yang kecil. Bisa pakai plates, jadi plate and screw. Jadi kayak nanti tuh ada kayak piringan, di tengahnya bolong-bolong buat dipasang screw. Nah, ini untuk dipasang di sepanjang tulang untuk menahan fragmen dalam posisi anatomis. Biasanya untuk yang frakturnya itu tuh panjang gitu atau lebar. Terus intramedullary root atau nail. Jadi dia dimasukkan ke kanalis medullaris dari si tulang panjang. Bisa dengan atau tanpa locking screw. Terus circumferential bands atau wires untuk fraktur patella atau olecranon. Terus bisa kombinasi dari semuanya. Keuntungan dari ORIF ini dia early immobilization. Jadi em, dia udah boleh nih gerak-gerak gitu habis operasi. Sehingga length of stay-nya juga akan lebih singkat, meminimalkan risiko infeksi, serta reduksinya lebih presisi dan lebih stabil. Tapi kelemahannya ya karena dia membuka, kita operasi ya kelemahannya ada risiko sepsis. Indikasinya pada fraktur yang tidak dapat direduksi kecuali dengan dioperasi. Fraktur yang secara inheren tidak stabil dan mudah redisplay setelah reduksi, fraktur delayed atau no union, fraktur patologis, multiple, sama pasien dengan kesulitan perawatan. Nah, ini femoral neck injury. Hmm, dia Garden yang tipe 2 ya.
Nggak terlalu kelihatan sih, tapi ini patahannya ya. Ini ya, Garden tipe 2 yang distabilkan dengan screw. Terus yang ini dengan intramedullary nail. Jadi dimasukin ke medula, tulang panjangnya. Yang ini adalah plate and screw, ini screw. Terus ini plate and screw juga. Yang ini adalah kawat ya, wire. Nah, jadi em, minimal tuh internal fiksasi ini tuh dipertahankan 1 tahun. Jadi 18 sampai 24 bulan itu lebih aman. Komplikasinya apa? Ya infeksi, non-union, implant failure, dan juga refracture. Terus fracture healing stage itu kita juga perlu tahu bahwasannya fracture itu kalau misalkan dia stabil, dia akan mengalami langsung primary bone healing. Kalau dia relatif stabil, dia mengalami secondary bone healing. Hmm, kalau misalkan awalnya itu adalah fase inflamasi, tapi dia didahului dulu dengan hematom. Jadi kalau dia fraktur kan dia bisa disertai dengan cedera pembuluh darah toh. Nah, nanti cedera pembuluh darah itu kan membentuk hematoma. Di situ ada trombosit, trombosit nanti ngeluarin sitokin proinflamasi, dia manggil teman-temannya supaya pada datang gitu kan. Manggil platelet lainnya, manggil yang lainnya gitu. Akhirnya nanti akan terjadi aktivasi dari osteoprogenitor cell yang menghasilkan kondrosit. Ini dia hematom dan inflamasi ini terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Terus, pada kondisi ini, fraktur masih bisa gerak, jadi masih belum stabil. Nah, nanti di minggu 1 sampai 3 ini adalah pembentukan shock callus. Nah, pembentukan shock callus ini, si kondrositnya tadi, eh, dia akan membridging si fraktur site-nya, sehingga dia akan lebih stabil. Jadi, nyarinya menurun, terus eh, movementnya pun juga berkurang, movement dari frakturnya. Nah, nanti akan ada pembentukan hard callus di minggu ketiga sampai bulan ketiga. Di mana hard callus ini itu adalah mineralisasi dari cartilaginous matrix tadi oleh osteoblast, sehingga membentuk bony callus, sehingga lebih stabil si frakturnya tadi. Dan yang terakhir adalah remodeling, yang dia bisa berlangsung bulan hingga tahun. Nah, jadi osteoclast osteoblast ini dia couple untuk melakukan bone remodeling. Terus faktor apa aja yang bisa memperburuk dari bone healing ini? Yang pertama adalah rokok dan alkohol. Dia akan memperlama masa kesembuhan. Terus metabolik atau endocrine disorder, misalkan kayak diabetes gitu-gitu. Terus corticosteroid sama prolong NSAID, itu dia bisa memblok si inflammatory agent kan, jadi malah dia menyebabkan bone healingnya nggak bagus gitu. Terus yang lain-lain juga ada. Nah, komplikasi umumnya itu paling sering deep vein thrombosis, emboli paru, pneumonia, sama dekubitus. Terus avaskular nekrosis nih ya. Dia itu mengalami kematian si kaput femurnya. Terus hmm, kalau misalkan dia terjadi avaskular nekrosis, bisa dilakukan hemiartroplasti buat ganti si kaputnya. Terus non-union, jadi dia gagal penyatuan. Karena kan suplai darahnya buruk ya. Biasanya bisa dilakukan osteotomi, subtrokanterik, dan fiksasi internal. Prognosisnya, mortalitasnya pada pasien usia lanjut bisa mencapai 20-30%. Terus yang mempengaruhi prognosis ya umur, tipe fraktur, sama kecepatan penanganan. Oke, demikian untuk kasus dari fraktur kolom femur. Semoga bermanfaat.